Halo, selamat malam. Gue bikin video ini pas udah malam ya. Ini sekarang kira-kira udah jam 11, tapi ya nggak apalah. Belum begitu ngantuk, jadi gue bikin video aja untuk Fit Talk episode 2. Butuh versus ingin. Tapi sebelumnya gue memulai Fit Talk episode 2 ini, gue mau konfirmasi dulu ya bahwa pada video gue sebelumnya tentang makanan sehat itu gue ada bikin kesalahan. 4 sehat 5 sempurna sebagai acuan hidup sehat itu udah outdated. Jadi udah diganti dengan yang namanya piramida gizi seimbang. Jadi nanti kalau kalian di YouTube atau di Instagram ngelihat video gue tentang makanan sehat itu udah yang terbaru, udah yang edisi revisi. Jadi di captionnya pun gue tulisin tuh edisi revisi. Oke. Ya itu sih lebih lengkap ya menurut gue ya, karena anjurannya itu lebih detail. Oke, gue juga ingin terima kasih sama teman gue yang udah kasih tahu update-nya. Ya inilah ya yang gue bilang bagusnya kalau kita tuh punya komunitas yang positif ya. Saat lu ada bikin salah, saat lu ada mungkin kurang informasi, ya temen lu bisa nge-backup dengan cara memberitahu yang mana yang bener gitu. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk update, untuk info yang dikasih ke gua. Oke, sekarang kita masuk ke Fit Talk episode 2, butuh versus ingin. Nah, sebenarnya tentang membedakan antara butuh dan ingin tuh sebenarnya sih gue udah belajar beberapa tahun belakangan ya, terutama semenjak gue masuk kerja. Ya kita masuk kerja kan udah mulai sadar ya gimana susahnya cari duit sendiri. Nah, kalau dulu mungkin pas masih disuplai sama orang tua semua, belum tahu gimana susahnya cari duit, ya pengen A beli, pengen B beli, ya semua kepengenan harus dipenuhi lah. Nah setelah gue sadar bahwa cari duit itu susah, gue baru ngeh gitu. Oke, kayaknya gue harus bener-bener mikir deh, mana sih yang butuh, mana sih yang cuman kepengenan doang gitu. Oke, tapi ya jujur aja, sampai video ini gue nanti unggah, gue juga masih dalam proses untuk belajar lagi lebih lanjut mana sih yang butuh, mana sih yang ingin gitu. Ya masih terus belajar ya kita ya. Yang namanya belajar itu nggak mungkin berhenti lah, nggak mungkin stop. Nah, seringkali tuh yang kita hadapin itu adalah kerancuan antara butuh dan ingin. Keseringannya apa sih? Keseringannya adalah keinginan dibutuh-butuhin. Jadi sebenarnya butuhnya apa? Butuhnya adalah memenuhi keinginan. Nah ini hati-hati ya, karena dari pengalaman gue sendiri yang namanya keinginan tuh addicted. Lu gak akan pernah puas dengan hal apa yang lu punya. Lu pasti kepengen ini, kepengen itu. Lu udah punya baju, lu pengen lagi baju yang lain dengan style yang lain. Lu udah punya sepatu merek A, lu pasti kepengen merek B. Itu mah terus lah, nggak mungkin berhenti, kecuali kalau kita sendiri yang mengontrol. Ini sharing dari pengalaman gue, karena gue pernah di posisi addicted terhadap satu barang lah. Ya istilahnya kita bilang racun. Apalagi sosial media banyak banget kan tawaran-tawarannya ya. Oke, dari fitness sendiri gue belajar dari sisi makanan. Ini yang paling banyak ya, bahwa ada loh makanan tuh yang sebenarnya itu gak sesuai dengan kebutuhan saat ini, tapi karena kita kepengen, lapar mata, akhirnya apa? Ya makan juga. Padahal mungkin dari segi target, dari segi tujuan, goal itu gak termasuk gitu loh. Tapi ya karena kita pengen, akhirnya hajar juga. Intinya gak tahan iman. Nah ya ini hal yang
gue pelajari lah supaya bisa mengontrol semua itu. Kita juga seringnya mendahulukan keinginan dibanding kebutuhan. Bahwa sebenarnya tuh ada, kalau dari segi makanan ya, ada hal yang tidak bisa diganggu gugat. Ada hal yang memang kita butuhkan dari makanan. Apa contohnya? Di nutrisi, apalagi gizi seimbang. Gue tadi yang di video sebelum inilah kan gue udah sedikit bahas gizi seimbang ya, makanan sehat terutama itu pasti dan sudah seharusnya dipenuhi, nggak bisa diganggu gugat. Tapi ya keseringan kalau kita kepengen, nah makanan yang seharusnya kita makan yang nggak kita makan, tapi malah kita makan makanan yang mungkin tidak seharusnya kita makan, atau mungkin seharusnya dikurangi, malah kita makannya banyak. Keinginan dan kebutuhan. Nah, contoh lain lagi yang gue sering lihat tuh adalah sebenarnya sih smartphone. Kadang tuh kita sering beli yang keluaran terbaru. Ya kalau memang kita butuh sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena cuma pengen doang, nah itu yang bahaya ya. Karena keinginan dia akan ada habisnya, addicted. Jadi hal yang mau gue share di sini adalah bagaimana dengan langkah awal kesadaran diri, self awareness itu ya. Ya kita bisa lihatlah diri kita. Sebenarnya kita tuh butuh gak sih suatu barang, butuh gak sih suatu memenuhi untuk keinginan itu. Kalau kita punya self awareness dan terus latih self awareness, ya menurut gue sih akan kelihatan ya mana yang butuh, mana yang ingin. Dan kalau udah bisa misahin mah udah enak banget tuh, lebih nggak boros lah gue bisa bilang. Tapi ya bagaimanapun prosesnya ini seumur hidup ya, jadi sabar-sabar aja dan terus berusaha. Self awareness itu tuh sangat penting sekali. Kayak misalnya kasus deh, kayak yang barusan ya, gue ada dikasih update sama temen gue bahwa 4 sehat 5 sempurna tuh udah outdated. Nah kalau gue mungkin dulu yang dimana self awareness belum ada, mungkin gue bisa ngedebat tuh orang, gue ngelawan, masa sih lu mah bohong lah apa segala macem lah. Tapi karena udah ada, gue belajar terus ini ya. Ini juga nggak gampang sih, proses seumur hidup juga sih. Nah ya setelah dikasih tahu, ya gue coba cek. Oh ternyata benar, banyak berita yang mengatakan itu udah nggak berlaku lagi. Jadi ya gue coba cari tahu yang terbaru apa. Gue coba cek juga dari beberapa sumber. Ntar sumbernya gue kasih di caption ya. Nah dari situ ternyata benar bahwa gue salah. Ya gue harus ubah kan. Nah makanya udah ada yang tadi gue bilang edisi revisi. Oke, thank you.